Korea Selatan merupakan negara yang berada di wilayah Asia Timur. Negara dengan julukan Negeri Ginseng ini terkenal dengan industri hiburan seperti K-pop dan Korean dramanya. Selain itu, ternyata Korea Selatan mempunyai fakta budaya unik mengenai seks dan percintaannya. Nah, penasaran apa saja deretan fakta budaya seks dan percintaan Korea Selatan tersebut? Simak ulasan Viva yang dilansir dari berbagai sumber sebagai berikut. Adanya Museum Seks. Korea Selatan memiliki Museum of Sex and Health. Museum ini memberi informasi serta edukasi seputar seks dan kesehatan. Di dalamnya ikut dipamerkan patung-patung mirip orang berhubungan seks dan alat-alat bantu seks. Pengunjung juga bisa melihat berbagai macam lukisan seks zaman dulu hingga modern di masa sekarang. Museum ini juga menyediakan ruangan khusus untuk membaca majalah porno. Hubungan seks di luar nikah. Pasangan muda-mudi di Korea Selatan lumrah saja berhubungan seperti suami istri meski belum menikah. Mereka bisa tampil mesra kapan saja. Bagi warga Korea Selatan, mereka selalu mengingatkan hari jadi hubungan atau tanggal anniversary. Misalnya merayakan 100 hari jadian atau setahun pacaran. Aturan di Korea Selatan, seorang anak yang sudah berusia 16 tahun maka dianggap telah cukup umur untuk melakukan hubungan seks. Jadi, jika ada yang pacaran dengan usia remaja maka bercinta, maka tak akan dianggap menodai anak di bawah umur. Sebelumnya malah 13 tahun sudah dibolehkan berhubungan intim. Tapi, baru-baru ini peraturan tersebut merevisi untuk menekan kekerasan pada anak, jadi kini batasannya 16 tahun. Minuman untuk kejantanan. Ginseng sejak dulu dipercaya sebagai tumbuhan yang dapat meningkatkan gairah seksual dan kejantanan pria. Masyarakat Korea juga mengonsumsi ginseng untuk menambah keperkasaan dan stamina. Ginseng yang terkenal adalah ginseng merah yang dipercaya dapat menambah ereksi, meningkatkan jumlah sperma dan kesuburan. Tak banyak yang tertarik menikah. Di Indonesia, orang yang sudah cukup umur akan sering menikah jika masih melajang, sehingga banyak yang ingin cepat menikah setelah selesai kuliah. Tapi di Korea, banyak perempuan justru tidak tertarik untuk menikah. Mereka lebih suka mengejar karir dan menunda menikah. Atau memilih menikah di usia tua. Menikah saat dianggap karir akan menjadi beban karena akan diperhitungkan dengan pekerjaan rumah. Mengubah peraturan mengenai usia minimum seseorang yang boleh melakukan hubungan seksual. Berdasarkan peraturan terbaru, setiap orang dibolehkan berhubungan seks kalau minimal berusia 16 tahun. Sebelumnya, usia tersebut lebih rendah, yakni 13 tahun. Aturan tersebut diubah karena dinilai menjadi sumber maraknya kejahatan seksual. Menyadur AFP, di bawah undang-undang baru ini, orang dewasa yang berhubungan seks dengan anak di bawah 16 tahun akan dituntut melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap anak terlepas dari dugaan persetujuan. Usia persetujuan dinaikkan menjadi 16 untuk melindungi remaja dari kejahatan seks pada tingkat fundamental, jelas Kementerian Kehakiman Selatan dalam sebuah pernyataan dikutip dari AFP. Undang-undang yang diamandemen juga menghapuskan statuta pembatasan kejahatan seksual terhadap anak di bawah 13 tahun. Sebelumnya, anak-anak berusia 13 tahun ke atas dianggap sah secara hukum untuk melakukan hubungan seks, sehingga terjadi kasus dan kritik kontroversial yang mengatakan bahwa pelanggar seks dapat bebas tanpa hukuman karena tolak ukur usia yang rendah.
Pada tahun 2017, seorang pria berusia 42 tahun ditemukan tidak bersalah memerkosa seorang anak berusia 15 tahun dengan alasan dia menyetujuinya. Kasus tersebut kemudian memprovokasi kemarahan dan menyerukan agar batas usia dinaikkan. Terlepas dari kemajuan ekonomi dan teknologinya, Korea Selatan tetap menjadi masyarakat tradisional dan patriarki, tempat para korban kekerasan seksual dipermalukan. Legalkan zina, permintaan kondom di Korea Selatan meningkat tajam. Korea Selatan resmi mencabut hukum tentang seks bebas. Pencabutan aturan ini berarti orang bebas bercinta dengan pasangannya walaupun tanpa ikatan pernikahan. Menurut Korea Times, pengadilan menyatakan, menghukum orang karena melakukan zina melanggar kebutuhan seksual rakyat bebas untuk mendapatkan privasi. Dilansir Olkpap, hukuman bagi orang yang melakukan zina kini sedang dibatalkan. Ada setidaknya 5.466 orang telah didakwa berzina sejak Oktober 2011. Mereka yang telah dipenjara dapat meminta kompensasi dari pemerintah. Hukuman penjara memang jarang diberikan pada kejahatan ini. Pada tahun 2014 ada 892 orang yang dituduh berzina, tidak ada satupun yang masuk penjara. Sementara itu sebagian masyarakat menganggap keputusan ini adalah sebuah langkah kebebasan seksual. Ada juga yang mengatakan bahwa keputusan ini semakin merusak moral bangsa. Mendengar keputusan itu, pembuat kondom terbesar Korea Selatan, Unidus, merayakan perubahan hukum di negaranya. Harga saham mereka meroket tajam. Saham mereka naik 15%, permintaan pun semakin tinggi.